Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, Hairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya. Hari ini saya akan update satu budidaya yang insya Allah akan menjadi inspirasi buat kita-kita semuanya. Hari ini banyak orang-orang yang berputus asa. Hari ini banyak orang-orang yang ngerasa usahanya itu sia-sia. Kenapa? Ya berbagai macam alasan lah mereka kemukakan. Tapi insya Allah video ini akan membukakan mata kita, batin kita untuk melihat dan mensyukuri nikmat Allah lebih banyak dan lebih jauh lagi. Kenapa? Kita lihat videonya bagaimana keseruan satu orang yang dihantar ke dunia ini. Mungkin kalau saya ceritakan banyak-banyak nggak seru videonya. Oke, kita lihat videonya. Itu baru sebagian yang teman-teman lihat bagaimana keahlian saudara kita. Karena saudara kita itu Mas Taufik tepatnya. Jadi beliau sudah memulai usahanya dengan berbagai macam. Beliau sudah menekuni tentang arkelik, bikin miniatur-miniatur bangunan. Beliau sudah pernah jadi pemain organ. Karena dilihat keberkahannya kurang, beliau berganti. Beliau juga pernah membuat satu mainan mobil-mobilan, menciptakan bahan bakunya seperti ban mobil untuk dikirimkan ke Jakarta. Tapi karena satu dan lain hal, beliau berpindah untuk budidaya maggot BSF. Kita lihat keseruannya bagaimana Mas Topik budidaya BSF. Alhamdulillah kita hari ini kunjungan ke farm Mas Topik. Jadi teman-teman bisa lihat farmnya itu simple, nggak terlalu banyak apa namanya ya,
barang-barang sentuhan mewah-mewah, tapi lumayan dari farm ini beliau bisa menghasilkan dari mulai angka 2 juta sampai 2.500.000. Kita mau lihat ke dalam bagaimana bentuk farm dari Mas Taufik. Buka. Ini belum bertelur ini Mas. Masih usia 20 hari. Ini beliau farmnya budidaya telur puyuh. Kok telur puyuh? Budidaya burung puyuh. Ini Tetasan sendiri. Ini hasil tetasan sendiri nih. Dari mulai 20 ekor nih Mas, dikembangkan. Oh, pertama itu puyuhnya 25 ekor. 20 ekor. 20 ekor beli. Terus Beli punya temen. Itulah dipelihara kan, ada jantannya. Coba buat mesin tetas sendiri. Ya udah terus dikembangkan kayak sekarang, sebagian telur dijual, sebagian ditetaskan. jadi sekarang posisinya dari 20 ekor burung puyuh, sekarang total burung puyuhnya kurang lebih ada berapa? Ini hampir 1000 lah. 1000. Dari 20 ekor ke 1000 ekor burung puyuh. Dalam kurun waktu Sekitar 6 bulan ini lah. 6 bulan ya. Dari 20 ke 1000 dalam jangka waktu 6 bulan. Ke farm Mas Taufik. Jadi kali ini kita masuk ke peternakan puyuh. Alhamdulillah beliau mulai puyuh ini dari 25 ekor dan sekarang 6 bulan berkembang menjadi kurang lebih 1000 ekor. Untuk telur kurang lebih satu harinya mencapai berapa Mas? 400 butir. Belum bertelur semua. Oh, karena belum bertelur semua ya. Nah, ini belum. Jadi kurang lebih yang aktif bertelur dia berapa ratus ekor? Yang aktif Nah. sekitar 430 gitulah. Oh, udah 80% juga ya. Jadi beliau combine telurnya puyuhnya ini dengan maggot. Karena beberapa kendala. Jadi karena ini baru penambahan banyak puyuhnya yang belum bawahnya itu dikombine dengan maggot. Karena beliau juga riset beberapa perkembangan yang terjadi di dalam dunia puyuh ini. Salah satunya ketika puyuh dikombine dengan maggot, apa yang kemudahannya lah? Kemudahannya nggak buangi kotoran. Buangnya nggak buangi kotoran. Terus Mas? Ya kan lebih ngurangi hemat tenaga. Oh, hemat tenaga. Biasanya Kalau misalnya nggak pakai maggot, itu buangi kotorannya berapa hari sekali? Paling maksimal 3 hari sekali. 3 hari sekali. Berarti itu kalau misalnya dibuang semua, berarti tiap kandang di bawahnya diambili semua lah ya? Iya, diambil ditaruh di sini Mas. Oh gitu. Terus selama pakai maggot, perubahan yang terjadi di puyuhnya sendiri gimana Mas? Ya telurnya tetap stabil. Dia semakin besar. Oh, Untuk keuntungannya telurnya itu semakin besar ya? Karena kan kadang ada peternak yang dikombain dengan bekatul, dengan tepung ikan. Nah, itu kadang malah mau turun telurnya. Tapi kalau pakai maggot tetap stabil telurnya, bahkan mau nambah. Terus selama inilah yang Mas sudah lakukan dengan menggunakan maggot BASF, itu FCR-nya turun berapa persen? Sekitar 15-20%. 15-20% jika dikombin dengan maggot ya. Iya. Ini kira-kira dikombin dengan Azolla juga nggak atau gimana? Belum, inilah masih mau coba ini. Karena nggak ada barangnya. Karena nggak ada barangnya. Oh gitu. Nah nanti Pajar kasih Azollanya Jar ya. Oke teman-teman, bisa sama-sama lihat di sini. Mas Taufik ini kita sama-sama tahu lah, beliau ini salah satu motivator saya juga. Beliau ini belajar ke saya berapa tahun dong Mas? 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi 1 tahun kemarin sempat berhenti ya. Sempat berhenti. Kemarin gara-garanya kenapa? Tapi istri di rumah sakit kan. Si Ya. supaya di rumah kena banjir kan gitu. Jadi Kandangnya habis semua maggotnya. Jadi teman-teman bisa lihat, belajar dari beliau betapa beliau ini super qualified kalau saya bilang. Bener-bener. Nih teman-teman bisa lihat. Jadi ini kandang-kandangnya semua buat sendiri ya? Buat sendiri Mas. Nggak ada yang beli? Nggak ada. Bioponnya juga? Semua buat sendiri, dibantu sama istri lah. Dibantu sama istri ya? Sama Yudi itu orangnya itu. Oh iya, sama Mas Yudi. Jadi ini kemarin kok sempat berubah dari ayam ke puyuh, apa yang buat berubah Mas? Ayam di sini
rawan maling, Mas. Oh, jadi di sini ayamnya rawan maling. makanya ternak puyuh ya. Nih teman-teman bisa lihat. Wah, keadaan burung puyuh ya. Stres Mas ya? Ada lampu, cahaya lampu. Oh. Ini katanya Mas, kalau ternak burung puyuh ini nggak boleh ngomong. Boleh. Oh gitu. Kalau ngomong katanya nggak bertelur lagi katanya. Alah, bertelur. Bertelur juga ya. Jadi ini kandang-kandang baru beliau. Kandang-kandang baru beliau. Banyak yang mengatakan ternak puyuh itu nggak boleh ngomong. Makanya tadi saya izin dulu ke dalam supaya puyuhnya nggak stres. Rupanya boleh. Jadi di sini beliau coba teman-teman lihat. Ini kotorannya. Ini kotorannya udah berapa hari Mas? Semalam sore lah dibuang. Ini kotorannya baru mulai semalam sore. Udah sebanyak ini. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa bandingkan nanti ya. Ini udah semalam sore. Dan sedangkan untuk yang di bawahnya maggot, Ini nggak ada kotoran sedikit pun. ini yang di bawahnya maggot teman-teman bisa lihat. Kotorannya nggak ketemu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ketika bawahnya maggot itu memang benar-benar nggak ada kotoran sama sekali. Nih teman-teman bisa lihat. Ini keadaan burung puyuhnya. Ini atas ini untuk pembanding. Ini kotorannya. Jadi ini bioponnya ditarik keluar karena dipanen untuk pemberian pakan ke puyuhnya. Dan ini teman-teman bisa lihat. Tapi ini masih muda, Mas. Nah, Dia belum habis. keadaannya itu lebih baik dibandingkan yang nggak ada maggotnya. Jadi asli nggak ketemu yang namanya kotoran. Ya, tarik Mas. Jadi teman-teman bisa lihat. Nih ya, nggak ada kotoran yang seperti ini. Ya, teman-teman kan bisa lihat nih. Ini kotoran nih. Ini juga kotoran kan. Kotorannya luar biasa banyaknya. Dan ketika yang ada maggotnya coba teman-teman lihat. Teman-teman bisa lihat kan. Jadi ketika ada maggotnya, maka si puyuh itu akan jauh lebih banyak bertelur dan nggak stres atau gimana Mas? Kalau misalnya nggak bau. oh nggak bau ya. Nggak Jadi stres. Dia kalau bau stres, telurnya berkurang kalau bau. oh gitu. Jadi yang menyebabkan selama ini bukan suara ya. Karena tahinya terlalu banyak, bau jadi stres. Alhamdulillah, jadi ini beliau Mas Yudi yang bantu Mas Topik untuk panen telurnya. Nah, ini telur-telur yang biasanya dijual dan ditetaskan karena Itu yang fertil, Mas. yang fertil ya. Jadi yang fertil yang akan ditetaskan dan yang unfertil pun, yang fertil pun kadang dijual juga ya. Jual. Kurang lebih seperti ini. Jadi panenannya satu hari. Sepapan itu berapa? 100 ya? Berarti 4 papan ya. Ini telur biasanya ini kan ada yang dijual dalam keadaan fertil. Itu biasanya kalau telur fertil harganya berapa Mas? Tergantung ininya, Mas. Tipenya maksudnya. Kalau Tipenya ada berapa dia? banyak, Mas. Ada PS, ada SS, ada GPS. Oh, kalau dia yang PS dia gimana? Saya nggak paham nih kalau di Stock. oh parent stock. Parent stock itu dari yang kayak mana kali kayak mana lah gitu. Itu yang jantan hitam, yang betina coklat. Oh, jantan hitam, betina coklat. Itu telurnya telur untuk ayam, untuk apa namanya? Puyuh. Awak cerita ayam aja. Jadi puyuhnya jadinya parent stock gitu ya. Itu harganya 120.000. Terus kalau yang biasa, Yang SS itu acak biasa, dia bisa dibedakan setelah usia 30 hari. oh gitu. Itu harganya berapa? Itu biasa saya jual 80.000, isi 100 butir. Terus ini kalau udah jadi DOQ ya? Iya. DOQ berapa harganya? 2.700 sampai 3.000. 2.700 sampai 3.000 per ekor. Itu jantan betina atau betina semua? Nggak bisa dipastikan, Mas. Kalau itu mungkin jantannya ada 30%. Oh gitu. Jadi kalau betina semua dia lebih mahal lagi ya? Lebih mahal lagi. Setelah udah jadi DOQ, kalau dalam bentuk telur nggak ada yang bisa pastikan. Iya, tapi kalau DOQ udah nampak jantan betinanya. Ya. Gitu. Oke, kita mau ke penetasan nih Mas ya. Iya. Nah, kita udah di depan mesin tetas Mas Topik. Jadi ini adalah salah satu mesin tetas beliau, manual. Dan memang luar biasanya beliau ini memang buat sendiri ya. Buat sendiri, Mas. Ini belajarnya dari mana? Saya kan nggak pernah netaskan ini, nggak pernah netaskan apa namanya telur puyuh kan gitu. Saya netaskan telur ayam kan gitu.
Jadi ini kemarin dapat ilmunya dari mana? Otodidak atau YouTube atau gimana? YouTube. Oh, YouTube juga ya. Gurunya Terus YouTube sekarang. jadi ketika nonton YouTube langsung buat terus. Langsung. Buat coba buka dulu Mas. Kita pengen tahu dalamnya seperti apa sih? Kayak mesin manual ini ya. Kalau tempatku setter lah gitu ya. Oh, gini. Biasa aja sama kayak setter punya aku ya. Bola lampunya memang standarisasinya nggak ada masalah ya. Yang penting kita suhu ya. Suhu Mas. Oke, suhu. Ini netas kurang lebih biasanya sekali masuk maksimal berapa Mas? Ini 400 butir. 400 butir. Muat untuk kapasitas 400 butir ya. Terus apa namanya tingkat nanti jadinya itu biasanya berapa persen? Di antara 400 butir itu kadang menetas sekitar 380, 375 gitu. Oke Mas, kalau saya yang anggota badannya lengkap mungkin baliknya pakai tangan. Lah kalau Mas ini gimana ceritanya? Apa minta bantuan atau dikerjain sendiri Mas? Mas sendiri. Kerjain sendiri? Nah, gini aja Mas. Allah Akbar, Masya Allah. Jadi baliknya gitu aja ya? Iya. Kira udah kebalik-balik udah. Oh jadi baliknya gitu aja ya? Iya, ini kan bisa ditarik. Ini kok yang ujung ditarik. Oh gitu. Jadi ini luar biasa. Beliau ini memang inspirator saya juga supaya saya tetap bertahan. Jadi hari ini teman-teman banyak yang memang ketika datangnya masalah itu menjadikan sesuatu itu malah jadi ajang keputusasaan. Tapi hari ini ketika kita lihat Mas Taufik, kita harus belajar banyak dari beliau. Bahwasanya hidup ini nggak ada yang nggak berarti, semua pasti berarti. Kita harus tetap syukur. Cuman kadang-kadang karena syukurnya yang kurang, makanya hari ini banyak ketika sesuatu datang itu malah jadi keputusasaan. Oke, tutup Mas. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah telur puyuh. Hari ini kita udah banyak cerita-cerita, bincang-bincang dengan Mas Taufik. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Jadi Mas Taufik, Mas Taufik ini saya mau minta maaf nih yang pertama. Mas Taufik nggak punya dalam keadaan tangan yang nggak ada itu kecelakaan atau gimana? Dari lahir. Oh dari lahir, dari lahir memang udah nggak punya tangan ya. Jadi buat teman-teman hari ini kita yang masih punya tangan dua yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih, hari ini datangnya satu virus yang namanya corona, kadang-kadang kita putus asa. Terus hari ini pemerintah luncurkan undang-undang baru tentang cipta kerja, kita juga banyak putus asa. Jadi hari ini kalau kita lihat Mas Taufik yang seperti ini, kita putus asa, rasanya kita kurang bersyukur. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita kedua tangan, kedua kaki lengkap semuanya. Kita harus lebih giat dan lebih hebat lagi seharusnya dari Mas Taufik. Jadi hari ini Mas Taufik bisa ternak puyuh dari mulai 25 ekor jadi 1000 ekor. Dan hari ini beliau ini bisa netaskan sendiri. Itu saya yang mungkin hari ini lengkap, itu saya banyak gunakan mungkin ya tenaga kerja karena mungkin Allah kasih lebih banyak finansial yang saya miliki. Tapi hari ini buat teman-teman yang pemula, yang mungkin hari ini bisa dibilang PHK Mas ya, bisa di PHK, nggak punya pekerjaan atau gimana, kira-kira saran dari Mas Taufik apa Mas? Intinya ya itu tadi, jangan putus asa. Jangan kita cari pekerjaan, tapi kita ciptakan pekerjaan. Itu aja Mas. Oh gitu Mas ya. Jadi intinya ke depan agar bagaimana kita buat satu peluang pekerjaan, yang penting jangan menyerah ya. Ah ini ceritanya lagi. Kemarin kan kita ceritanya ayam, ini kenapa kok bisa jadi puyuh gitu? Di sini rawan maling Mas. Oh rawan maling Habis ya. ludes ayam ya, kemarin ada sekitar 120 ekor itu habis. Udah berat-berat 1 kilo 3 on itu habis bersih. Kalau ini kan dia kan di dalam kandang kan, kita kunci. Iyalah, makasih banyak waktunya Mas Taufik udah meluangkan waktunya. Insya Allah makin barokah, makin banyak, makin lebar. Amin. Makin banyak rezekinya. Amin. Alhamdulillah kami udah kemari ini udah dikasih makan, udah dikasih minum, dikasih degan. Makasih banyak lah. Jadi ini Mas, dulu awal cerita Mas kok bisa tahu budidaya BSF gimana? Awal dulu dikasih tahu abang. Abang itu temennya ada yang buat. Nah, jadi dia kasih tahu ke saya, bilang udah kau usaha ulet aja. Jadi saya tanya ulet apa bang? Nah, itulah yang aku nggak tahu ulet apa katanya. Nanti aku bilang sama kawanku itu kan gitu. Pokoknya setelah dibilang, dikasih kontaknya ke saya telepon.
Jadi dia bilang, "Kemana ya, aku masih belajar ini, aku bayarnya 3 juta," katanya. Oh dulu pelatihannya bayarnya 3 juta? Iya, cuman sama entah siapa lah itu. Oh gitu, ya, ya. Saya entah orang entah Jawa, entah Jakarta, mungkin kurang tahu juga. Oh jadi dulu Mas nanya ke dia, dia pelatihan gitu ya? Dia bayar sama orang itu 3 juta, tapi dia pun belum berhasil gitu. Terus? Udah gitu ya, jadi mungkin agak berat hati lah untuk ngajari saya juga gitu, karena dia pun belum berhasil gitu. Terus singkat cerita kok bisa ketemu saya gimana? Ya, saya tengok-tengok channel YouTube, cari yang di Medan kok belum ketemu gitu. Cari namanya ketemu sama Mas Khairi itu kan gitu. Jadi alhamdulillah lah. Jadi buat teman-teman, terus kalau menurut pendapat Mas nih, Iya. kira-kira Iya. buat teman-teman yang pengen mulai budidaya BSF, kira-kira budidaya BSF ini menjanjikan nggak ketika di-combine dengan unggas? Terutama di dunia puyuh lah, Mas sudah dunia puyuh ini kan? Udah pasti menjanjikan lah Mas. Gitu Yang ya. pertama yang memangkas kos pakan, yang kedua yang meringankan kita untuk tidak buang kotoran tiap hari. Terus Mas, di orang awal-awal budidaya itu kan pasti kan belajar. Iya. Jadi sebaiknya belajar ini memang kita belajar otodidak menggunakan YouTube atau memang bagus ikut pelatihan. Atau Mas dulu pertama belajar otodidak juga pernah juga. Iya. Itu belajar otodidak lama nggak waktunya? Ya lumayan lama sih, tapi Oh. tetap nggak maksimal. Nggak maksimal. Tapi ketika apa kemarin ikut pelatihan gitu, Iya, kan jadi tahu umpama gini Mas, kita kan nah, media becek. ah, ah, Kita belum tahu cuman nih cara ngatasinya. Kita terpaksa buka situs ah, ah. gitu kan. Itu kan nggak bisa cuman satu channel yang kita lihat. Pasti ya tengok yang lain lagi kan belum tentu benar kan gitu kan. Itu udah buang kota lagi, ngisi kota lagi. Kalau kita ikut pelatihan kan kita tanya aja di grup, gimana ini kan udah pasti banyak yang jawab, yang bantu jawab gitu. Jadi alhamdulillah beliau ini dulu ikut pelatihan di saya, itu saya kasih gratis. Iya, alhamdulillah. Jadi saya gratis. Memang hari ini buat teman-teman semuanya, hidup ini nggak cuma perkara finansial, tapi butuh yang namanya relationship atau berteman lah. Karena hari ini kita harus pandai-pandai memilah dan memilih. Ya oke, kita hari ini terima kasih bincang-bincangnya Mas Topik ya kan, udah ngeluangkan waktunya, udah makan banyak kita jare kan. Nah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang balas. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang memang pengen ikut pelatihan, kita juga sediakan sarananya. Dan buat teman-teman memang yang pengen DOC, mungkin DOKI beliau juga mungkin ke depan juga sediakan gitu kan, prepupa, telur dan yang lain-lain. Nomor telepon saya ada di bawah. Oke, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya buat teman-teman semuanya, Allah sudah ciptakan kita memiliki anggota tubuh yang lengkap. Rasanya ketika Allah datangkan COVID-19 atau apapun lah, undang-undang cipta kerja, terus kita putus asa, rasanya nggak pantas. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala begitu banyak. Dan seandainya hari ini kita suruh menghitung nikmat Allah, pastilah takkan sanggup. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Tetap mentaati perintah Allah dengan cara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, karena komen Anda membangun daripada channel saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.